Apakah suara saya terdengar? Akan kita mulai ya. Mungkin mohon satu orang. Apakah suara saya terdengar, Nggih, teman-teman? Pak. Jelas, Pak. Oke, terima Nggih, kasih dengar. Mas Abdul Ghani. Kita akan mulai ya pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung teman-teman e-commerce Agribis semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya terima kasih teman-teman yang sudah menjawab salam. Pada malam hari ini kita akan berfokus untuk membahas tentang konten marketing ya di chapter 5 ini. Nah, kemarin kan kita sudah membuat yang namanya e-commerce, terus kemudian strukturnya apa saja, terus kemudian cara menggunakan e-commerce dengan BMC itu seperti apa dan sebagainya. Nah, sekarang untuk menunjang yang namanya kita dalam penjualan produk di platform e-commerce atau toko online, kita memerlukan yang namanya content marketing atau untuk mengisi sebuah produk kita di dalam e-commerce itu seperti apa kayak gitu, supaya engagement-nya itu meningkat seperti itu teman-teman. Nanti di dalamnya di sini ada apa saja. Nah, mari kita coba belajar bersama-sama di sini. Nah, bagi teman-teman jangan lupa mengisi presensi ya dengan di screenshot dan videonya menyala kayak gitu. Di chapter 5 ini ada 5 subbab, yaitu yang pertama adalah content marketing, terus kemudian bentuk content marketing, kemudian SEO, kemudian ada cara kerja dan teknik SEO, dan jenis SEO. Nah, untuk referensinya nanti teman-teman bisa membuka di buku yang pertama adalah Halvorson dan Raj 2012 tentang konten strategi for the web. Kemudian NG et al kayak gitu ya, The Art of SEO, Mastering SEO edisi ketiga kayak gitu. Penerbitnya adalah O'Reilly Media. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk bukunya. Jika tidak punya bukunya ya nanti di archive.org itu banyak ya untuk referensi yang lain gitu, sehingga bisa di-download dan dibaca-baca ketika teman-teman ingin belajar lebih lanjut seperti itu. Nah, kita ke subbab yang pertama yaitu content marketing ya. Nah, content marketing itu adalah sesuatu ya, sebuah strategi bisa dikatakan seperti itu. Dan itu isinya apa saja? Nanti medianya itu banyak teman-teman. Ada yang berupa video, terus kemudian flyer dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk membuat sebuah konten marketing itu biasanya dilakukan kegiatan yang namanya membuat sesuatu sehingga ada kebermanfaatannya kayak gitu. Ada kebermanfaatnya bagi konsumen selain kita menawarkan sebuah produk seperti itu ya. Contohnya adalah misalkan gelas kayak gitu. Nah, kontennya seperti apa ketika menjual gelas? Nah, nanti banyak kita akan kupas lebih lanjut di dalamnya seperti itu ya. Nah, tujuannya yaitu kita mendistribusikan konten yang berharga, relevan, dan konsisten. Dan yang penting ini adalah menarik ya, sehingga untuk mendapatkan audiens itu lebih banyak kayak gitu. Nah, dari audiens yang banyak itu nanti bisa harapannya bisa terkait dengan produk-produk yang kita jual di platform e-commerce itu. Nah, pentingnya di
pembuatan konten marketing dalam e-commerce itu adalah salah satu cara yang paling baik, yang paling efektif ketika kita semuanya berbasis online untuk penjualan seperti itu. Karena ketika penjualan kita tidak tertata kontennya, maka orang itu tidak tertarik dan sehingga penjualan kita semakin berkurang kayak gitu, atau tidak naik-naik seperti itu karena kontennya itu tidak menarik kayak gitu. Nah, biasanya kalau kita berjualan secara offline tidak menggunakan platform e-commerce, itu juga biasanya terkadang ada sebagian dari penjual itu juga memerlukan sebuah konten kayak gitu. Misalkan dengan metode yang bisa meningkatkan penjualan, mungkin dari display kayak gitu ya. Dari display itu juga termasuk ke dalam sesuatu konten kayak gitu ya. Display dari barang-barang itu termasuk juga sebagai konten, sehingga seseorang itu bisa terpikat gitu ya, terpikat karena produk-produk itu telah tertata dan sesuai dengan fungsinya kayak gitu. Misalkan di supermarket ada 5 jenis, misalkan peralatan rumah tangga, terus kemudian perlengkapan wanita kayak gitu, terus kemudian perlengkapan bayi, terus kemudian snack dan lain sebagainya, terus kemudian obat-obatan. Nah, dari klasifikasi itu saja kita sudah bisa tahu tujuan kita. Misalkan dari rumah ke supermarket itu beli apa, terus kemudian ada penataan seperti itu kalau offline ya, sehingga orang ketika datang bisa langsung membeli dan langsung pulang dengan cepat ya gitu. Maka orang-orang itu tertarik untuk memilih belanja di supermarket kayak gitu daripada di pasar tradisional yang hanya meletakkan penjual dan tergantung dari permintaan dari pembeli itu sendiri kayak gitu. Nah, itu perbedaannya ya. Kalau misalkan secara tradisional, secara konvensional dibandingkan dengan secara e-commerce kayak gitu. Kemudian kalau kita melihat secara statistik, konten marketing itu bisa meningkatkan conversion rate atau engagement tadi sebesar 6 kali lipat dibandingkan secara tradisional ya. Ini menurut Aberdeen Group, yang rata-rata conversion rate sebuah website itu yang mengaplikasikan konten marketing itu bisa sampai 2,9% kayak gitu. Sedangkan yang websitenya tidak melakukan konten marketing, hanya jualan saja kayak landing page, kayak kemarin kita membuat HTML itu, yang membuat website versi offline. Nah, itu hanya bisa tanpa konten ya, tanpa konten itu hanya bisa rata-ratanya itu hanya 0,5% gitu. Sedangkan dengan adanya konten itu bisa meningkat hingga 2,9% teman-teman. Terus kemudian ada beberapa hal untuk membantu, atau ada beberapa hal yang dapat terbantu dengan adanya konten marketing. Istilahnya ini manfaatnya apa saja gitu ya. Yang pertama adalah awareness. Yang pertama ini audiens mungkin sadar akan produk yang dijual gitu ya. Kita jual semangka kayak kemarin yang kita praktekkan. Tapi apakah mereka benar-benar butuh produk semangka tersebut kayak gitu? Nah, belum tentu. Nah, makanya ada sebuah konten marketing di situ untuk membangun bahwa semangka itu dibutuhkan oleh mereka kayak gitu. Contohnya kontennya adalah semangka bisa mengurangi rasa haus, terus kemudian juga bisa meningkatkan nutrisi dalam tubuh, sehingga seseorang itu tertarik atau merasa membutuhkan semangka itu dikala kemarau kayak gitu, dikala siang hari dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh ketika kita atau manfaatnya dari konten marketing itu. Yang pertama adalah awareness teman-teman kayak gitu. Kemudian riset. Setelah pembeli itu aware atau merasa butuh, maka mereka kemudian akan melakukan riset, membanding-bandingkan gitu ya, membanding-bandingkan apakah memang semangka yang kita jual itu sudah baik jika dibandingkan yang toko sebelah, atau
semangka kita biasa-biasa saja begitu, maka kembali lagi ke minggu kemarin, perlu adanya niche kayak gitu. Niche ya, NICHE, niche. Nah, niche itu yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Misalkan semangka kita itu walaupun tanpa biji, tapi kadar airnya lebih besar sehingga tidak renyah tapi seperti minum kayak gitu ya. Ketika memakan semangka yang kita jual, itu rasanya seperti minum air. Nah, itu adalah niche dari produk kita. Jadi intinya adalah orang itu akan membandingkan produk kita dengan produk lain, yaitu adalah riset kayak gitu ya. Sehingga bisa melakukan riset apakah produk kita memang sesuai atau tidak kayak gitu. Kemudian ada consideration, atau di sini dikatakan bahwa konsumen itu bisa berpikir lagi sebelum memutuskan untuk membeli produk kayak gitu. Ya, terus kemudian akhirnya adalah membeli. Jadi mereka setelah melakukan riset, kemudian mereka berpikir lagi, apakah kita seorang konsumen itu akan membeli atau tidak gitu, tergantung dari penawaran yang kita berikan kayak gitu. Contohnya ketika kita sudah memberikan tadi untuk niche-nya adalah dengan kadar air yang tinggi, terus kemudian ditambah lagi, jika membeli 2 akan gratis 1. Nah, itu salah satu dari trik untuk consideration-nya kayak gitu. Terus kemudian akhirnya adalah membeli sesuai dengan kebutuhannya. Terus yang kedua, subbab kedua yaitu bentuk konten marketing itu ada apa saja. Bentuk-bentuknya ya. Yang pertama adalah infografik. Infografik itu kita sudah tahu ya, untuk infografik itu bahwa isinya adalah grafis yang memiliki informasi gitu. Jadi informasi itu dituangkan ke dalam grafik-grafik yang tertentu ya, simbol-simbol atau gambar dan lain sebagainya, yang itu bisa dipahami oleh konsumen itu sendiri kayak gitu teman-teman. Makanya untuk infografis ini harus menarik dan sesuai dengan topik yang dituangkan ke dalam sebuah website atau e-commerce yang dibangun kayak gitu teman-teman. Nah, selain ada sebuah informasi yang sesuai dengan gambarnya, juga dapat diberikan kata-kata poin-poin tertentu yang itu tidak bisa digambarkan oleh grafik itu sendiri kayak gitu. Contohnya ketika ada sebuah barang terus kemudian merasa panas, itu kan masih bisa digambarkan kan, sebuah infografis yang orang kepanasan terus kemudian ingin makan semangka itu masih bisa digambarkan. Nah, yang tidak bisa digambarkan contohnya adalah nutrisi kayak gitu, atau tadi beli 2 gratis 1 itu kan enggak, itu bisa digambarkan juga, tapi biasanya kalau orang itu tertarik dengan tulisan kayak gitu ya, kayak gitu. Contohnya adalah diskon 50% atau beli 2 gratis 1, itu orang lebih tertarik dengan tulisan daripada menggunakan gambar yaitu. Nah, itu adalah salah satu contoh infografis, salah satu bentuk dari konten marketing kayak gitu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah website atau blog, kemarin yang kita sudah praktekkan untuk membuat yang menggunakan HTML itu. Nah, ini digunakan untuk, karena sekarang kita ranahnya adalah digital gitu, maka website ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kepada kita. Apalagi kalau teman-teman nanti mulai ekspor atau belajar ekspor atau bisa memperluas jaringan penjualan itu kepada distributor besar gitu atau kepada perusahaan yang besar. Jadi website itu sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dari produk yang kita tawarkan kayak gitu. Selain kita menjualnya hanya pada platform-platform tertentu, yaitu misalkan dari keranjang kuning, keranjang hijau dan sebagainya, itu harus didasari dengan pembuatan website untuk meningkatkan kepercayaan dari target audiens kayak gitu teman-teman. Nah, namun di sini juga perlu diperhatikan bahwa di dalam membangun sebuah website itu ada yang namanya SEO. Nanti kita akan bahas SEO itu seperti apa. Nah, SEO ini nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan traffic ke blog atau ke situs teman-teman gitu, supaya websitenya itu tidak sepi kayak gitu ya, tidak sepi. Nah, itu adalah peran dari SEO itu sendiri gitu.
Kemudian yang ketiga adalah bentuknya sebuah podcast. Nah, ini sangat menarik ya. Dalam sebuah podcast. Sekarang saya kira jarang yang orang sebuah e-commerce terus kemudian membuat podcast yang di live-kan yang intinya adalah menjual produk kayak gitu. Yang biasa kita tahu kan hanya mereka mengiklankan kayak gitu ya, mengiklankan. Nah, mungkin nanti bisa disetting seperti membuat live produk di TikTok atau Shopee seperti itu. Nah, itu dikemas dengan sebuah podcast, misalkan teman-teman menjual keripik pisang. Nah, di situ pembahasannya adalah tentang pengalaman perkuliahan misalkan kayak gitu. Nah, tapi diiringi dengan makan keripik pisang itu. Nah, itu juga sebagai sarana kalau misalkan itu juga kita rasa relevan, itu bisa diaplikasikan teman-teman. Nah, terus kemudian jangan lupa isi kontennya ya. Kita belajar konten marketing, maka ketika podcast itu dilaksanakan, maka harus ada inti-intinya dalam pembicaraan itu. Jangan sampai podcast hanya bicara ngalor ngidul teman-teman itu. Kemudian yang keempat ini adalah berupa video ya. Video nanti bisa di replay terus kemudian platformnya itu kebanyakan adalah menggunakan yang rame adalah dari YouTube kayak gitu ya. Selain karena video YouTube itu adalah panjang, juga bisa menyampaikan inti dari konten yang kita tawarkan kepada konsumen teman-teman. Nah, jangan sampai membuat video-video yang kontroversi terus kemudian hanya menjual sensasi saja. Jadi tidak ada kebermanfaatannya bagi konsumen. Misalkan di situ membahas atau mendebatkan dari teori-teori konspirasi, contohnya COVID kemarin didebatkan di dalam video, terus kemudian tapi yang dijual adalah produk keripik pisang. Nah, itu kan tidak relevan kayak gitu. Terus kemudian itu juga produk-produknya adalah tidak bermanfaat bagi konsumen kayak gitu. Tapi ada beberapa juga konsumen yang tertarik dengan perdebatan yang itu. Nah, tapi produk yang dijual itu ya harusnya relevan. Misalkan kumpulan dari teori-teori konspirasi dibukukan menjadi PDF dan itu dimasukkan ke dalam suatu digital platform. Nah, itu juga bisa dijual kayak gitu. Tapi untuk keberlanjutannya itu sangat susah ya untuk keberlanjutannya, karena ketika hanya membuat video yang kontroversial itu biasanya tidak bertahan lama di dalam dunia di dunia digital gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah buku yang kita jelaskan sebelumnya ya, kita menjual pembukuan dari teori-teori dan lain sebagainya. Terus kemudian misalkan teman-teman semua menulis dari beberapa materi kuliah, terus kemudian dibukukan, nah nanti dijual ke adik tingkat, nah itu juga bisa kayak gitu. Nah, kemudian jangan lupa ya untuk konten marketingnya itu harus bagus ketika dijual kepada konsumen kayak gitu. Nah, untuk membuat sebuah konten marketing itu ada beberapa skill dasar yang harus dimiliki. Yang pertama adalah komunikasi yang pastinya, public speaking. Jangan sampai untuk membicarakan sebuah konten marketing itu dari A sampai Z ternyata intinya produknya tidak terjual seperti itu. Nah, itu juga sebagai evaluasi nanti teman-teman ketika sudah memulai bisnis menggunakan platform e-commerce kayak gitu. Skill komunikasi, atau nanti ketika ada konsumen yang bertanya saat live, Bang nomor 3 review produk nomor 3 gitu. Nah, terus kemudian 3 menit lagi, Bang review produk nomor 3. Nah, sudah direview sampai 10 kali ternyata tidak sabar. Nah, itu juga sebagai skill komunikasi yang penting, yaitu adalah kesabaran di dalamnya gitu. Kemudian copywriter atau penulisan ya, copywriting. Nah, ketika teman-teman nanti komunikasi itu harus juga disertai dengan penulisan, minimal adalah kerangka-kerangkanya untuk menghindari dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan topik kayak gitu. Karena ketika
teman-teman semua sudah memulai sebuah konten marketing kayak gitu, nah itu ketika tidak ada penulisan, terus kemudian jadwalnya juga tidak dibuat dan lain sebagainya, rancangannya, maka biasanya itu akan random pembicaraannya kayak gitu. Kemudian storytelling. Nah, storytelling ini juga penting ya. Ketika tadi saya contohkan untuk menjual semangka, nah itu bisa dikasih storytelling. Nah, contohnya adalah semangka ini ditanam oleh petani di daerah mana untuk yang semangka itu di Jombang? Ada sentranya nggak untuk semangka? Di daerah mana itu? Ploso gitu ya, di daerah Ploso contohnya gitu. Nah, di daerah pelosok ternyata itu petani mayoritasnya menanam semangka. Kemudian petani semangka itu adalah varietas lokal yang mereka rakit sendiri, contohnya kayak gitu. Nah, petani hanya bergantung pada semangka, penjualan semangka dalam waktu 1 tahun itu hanya menanam 2 kali. Nah, storytelling itu dibangun untuk meningkatkan awareness tadi, sehingga audiens itu merasa tertarik. Oh, ternyata semangka ini ditanam dengan susah payah oleh petani di daerah Jombang secara lokal gitu ya. Sumber daya lokal, sumber daya manusianya juga lokal, bahkan varietasnya juga lokal, otomatis orang itu akan aware dan ingin membeli untuk merasakan dan menghargai dari produk yang mereka rakit sendiri kayak gitu. Kemudian sensitif ini adalah kepekaan atau ketika konsumen itu bertanya, ketika konsumen itu mengkritik dan lain sebagainya, itu kita harus peka ya dan selalu memperbaiki dari konten yang dikritisi oleh konsumen kayak gitu. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada SEO. Nah, sebelum kita lanjut kepada SEO, misalkan ada pertanyaan dipersilahkan ya, saya tunggu 1 menit. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, kita lanjut ya. SEO, ada yang sudah pernah mendengar sebuah kata yaitu SEO? SEO itu adalah search engine optimization ya. Suara dan video saya apakah masih lancar teman-teman? Nah, SEO ini, coba kok video saya nggak muncul ya? Nge-freeze ya saya? Apa enggak? Yang penting suaranya terdengar ya. Ini kok ini videonya. SEO itu adalah salah satu sistem atau sebuah solusi untuk mengoptimalkan halaman website itu supaya websitenya itu atau e-commerce-nya itu bisa naik kayak gitu ya, bisa dalam pencarian itu teratas kayak gitu. Gampangnya adalah ketika teman-teman mencari di website Google, maka yang google.com atau google.co.id itu pasti di tingkat pertama kayak gitu ya. Itu namanya SEO atau sebuah sistem untuk meningkatkan orang itu mengklik dari halaman yang pertama yang sesuai dengan yang dicari, teman-teman.
Nah, ada beberapa juga indikator-indikatornya yang memang itu sudah dibakukan, sudah diterapkan pada mesin pencarian yang diberikan atau diproduksi oleh Google itu sendiri, sehingga orang itu menyesuaikan, mesin pencarian itu menyesuaikan dari kebutuhan konsumen kayak gitu. Misalkan teman-teman kenapa bisa membeli semangka itu di toko ploso. Nah, itu juga ada peran SEO di dalamnya kayak gitu.